Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah From Line ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi kita terkait kuliah Internet Networking 2 ya. Materi ke-6 terkait konsep STP, Spanning Tree Protocol gitu ya. Nah, di materi ini kita akan membahas terkait penamaan port switch ya, penamaan port switch. Jadi kalau konsep STP itu kan diimplementasikan atau diterapkan di perangkat switch ya. STP ini diimplementasikan pada perangkat switch gitu ya. Diimplementasikan pada perangkat switch. Nah, dalam perangkat switch itu kan ada port ya, ada port. Ini ada port misalnya, ini ya, ada port gitu ya. Ini port gitu ya, ada port 1 misalnya gitu ya, ada port 2 gitu ya, ada port 3. Nah, masing-masing port ini itu nanti itu ada namanya ya, ada namanya gitu ya, ada namanya, sehingga dengan nama-nama itu si STP itu bisa mendeklar bahasanya, bisa apa ya, menyatakan bahwasanya mana port yang nantinya akan diblok gitu ya, akan diblok. Oke, sehingga nantinya tidak terjadi switching loop ya, masih ingat ya, tidak terjadi masalah ya. Masalah utamanya adalah di switching loop ya, seperti itu. Masalah utamanya ada di switching loop gitu ya, di switching, salah saya, switching bener ya. Di switching loop. Nah, ini masalah ya, masalah utamanya di sini. Nah, seperti itu. Nah, agar tidak terjadi switching loop, kita di perangkat switch itu menggunakan protokolnya STP begitu ya. Nah, kita akan belajar di sini adalah penamaan port switch. Nah, gitu ya. Nah, penamaan port switch itu yang nantinya digunakan gitu ya. Ada beberapa ya, ada beberapa. Penamaan port switch itu ada beberapa. Kita tuliskan dulu ya. Ada namanya root port gitu ya. Ada namanya adalah root port gitu ya. Kemudian yang B, designated port gitu ya, designated port gitu ya. Yang C itu ya, yang C adalah alternate port ya, alternate, kalau nggak salah gitu ya, alternate port. Nanti kalau salah saya mohon dikoreksi. Sepertinya benar ya, alternate port, alternate port. Kita coba lihat, Oke, ya, designated port. Oke. Alternate ya, betul, alternate port ini ya, alternate port ya, seperti itu. Nah, nanti kita belajar itu ya. Ada 3 nama penamaan port switch: root port, designated port, dan alternate port ya. Oke. Nah, ketiga nama ini ya digunakan oleh si algoritma yang digunakan oleh si STP ya. STP kan menggunakan algoritma ya, algoritmanya dia menggunakan algoritma gitu ya. Algoritmanya itu namanya adalah STA, Spanning Tree Algorithm gitu ya, seperti itu. Nah, algoritma STA cara kerjanya itu paling tidak seperti ini gitu ya. Yang pertama ya, yang pertama STA itu akan menentukan switch yang akan berposisi sebagai root bridge gitu ya, masih ingat ya, masih ingat. Sebelumnya ya, di video sebelumnya kurang lebih seperti itu kalau tidak salah ya. Caranya dari video kedua ke 3 ini agak lama jedanya, jadi jangan lupa, mudah-mudahan ada di video sebelumnya ya. Jadi dalam sebuah jaringan gitu ya, nah seperti ini, itu 3 switch, maka STA akan menentukan mana switch yang akan berposisi sebagai root bridge. Misalnya S3 ini sebagai root bridge gitu ya, seperti itu. Jadi pemilihan root bridge. Kalau sudah ada root bridge, kemudian yang kedua itu pemilihan root port ya, pemilihan root port. Root port tuh yang kalau dari ini loh, dari 3 nama penamaan port switch itu yang paling utama di sini nih, penentuan root port. Yang paling utama itu penentuan root port itu. Nah, kenapa itu utama? Karena root port ini bertujuan itu untuk menentukan path ya, menentukan path. Karena ini tujuannya untuk menentukan path. Ya, bingung kan, menentukan path. Nanti kita bahas di selanjutnya. Menentukan path untuk menuju ke root bridge gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya, seperti itu ya. Kemudian pemilihan root port. Oke, ada beberapa catatan yang saya berikan di sini. Yang pertama, switch yang bukan root bridge pasti punya 1 root port. Jadi, switch yang bukan root bridge pasti punya 1 root port. Sebagai contoh, ini yang di antara 3 ini, S1, S2, S3, yang bukan root bridge kan S1 sama S2, begitu ya. Nah,
S1 S2 di antara dua port ini pasti ada salah satu sebagai root port gitu. Oke, sebagai salah satu ada sebagai root port. Nah, sebagai contoh di sini dalam menentukan root port itu yang mana, tadi saya katakan root port di sini digunakan untuk menentukan path atau jalur untuk menuju ke root bridge. Ya, jalur terbaik lah untuk menuju ke root bridge begitu. Untuk menuju ke root bridge. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Nah, misal nih dari S1 nih, dari S1. Root bridge-nya bisa diketahui misal di sini di S3. Ini acuannya root bridge gitu ya, acuannya di situ. Nah, dalam menentukan root bridge sudah ada di video sebelumnya ya. Ini asumsinya S3 adalah sebagai root bridge. Patokannya lah seperti itu. Nah, S1 kan bukan sebagai root bridge. Maka ada salah satu port dari S1 pasti bertindak sebagai root port gitu. Nah, root port ini adalah port yang mengarah ke root bridge. Port yang mengarah ke root bridge ya. Paham ya? Port yang mengarah ke root bridge. Nah, mengarahnya itu tadi saya bilang path terbaik. Nah, sekarang kita lihat S1 untuk menuju ke apa itu? Root bridge ada dua jalur nih. Jalur 2 dan jalur sini ya. Contohnya salah. Oke deh. Oke, ulang. Jangan S1, S2 yang sudah saya gunakan di sini S2 ya. Maaf ya. Ini S2 harusnya. Ya, kita contoh S2 lah. Sudah ada ceritanya itu S2. Nah, gini, S2 ya. Kan tadi bukan root bridge. Oke, paham ya? Nah, S2 itu punya dua port. Pasti salah satu port itu bertindak sebagai root port. Kalau di sini ketahui adalah FA02 sebagai root port. Tapi kita akan cari tahu alasannya kenapa FA02 sebagai root port. Nah, untuk menentukan dia root port gitu ya, apakah FA01, apakah FA salah, apakah FA02, apakah FA01, itu acuannya adalah nilai path, nilai cost. Nah, ini acuannya adalah nilai cost. Jadi jalur yang mana yang digunakan acuannya adalah nilai cost. Ya, nilai cost gitu. Nah, nilai cost di sini itu mengacu ke nilai cost dari interface atau port gitu ya, kalau dalam istilahnya switch yang digunakan tipe interface atau port yang digunakan oleh si switch. Nah, di sini adalah FA. FA itu kepanjangan adalah Fast Ethernet ya, Fast Ethernet gitu ya, Fast Ethernet. Nah, Fast Ethernet itu punya nilai cost ya, punya nilai cost. Nah, nilai costnya mana? Mana nilai costnya? Kok nggak ada? Kok nggak ada nilai costnya? Ah, ini dia. Nilai costnya di sini ya, nilai costnya di sini. Ya, contoh nih ya. Kalau Fast Ethernet tuh yang ini ya, dia punya bandwidth 100 Mbps. Ini Fast Ethernet ya, ini Fast Ethernet. Nah, gitu ya. Fast Ethernet itu pakai link speed 100 Mbps. Nah, nilai costnya adalah 19 ya. Nilai costnya adalah 19. Ini yang digunakan ya, yang ini, yang STP cost ya, seperti itu, yang 19. Oke, kalau ini saya nggak tahu. 2004 mungkin ini revisian, tapi saya belum tahu yang ini, mohon maaf ya, yang ini saya belum tahu. Yang ini kita gunakan, nilai costnya adalah 19 di sini ya, nilai costnya 19. Misal kita gunakan gigabit Ethernet, yang ini ya, gig Ethernet. Nah, itu nilai costnya adalah, ini link speednya ya, 1 gigabit, nilai costnya adalah 4. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini gunakan Fast Ethernet, maka nilai costnya adalah 19, begitu ya, paham ya? Ini nilai costnya 19. Nah, cara menghitungnya nanti seperti ini. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi S2 di sini kan akan menentukan mana yang bertindak sebagai root port. Apakah FA02, apakah FA01, begitu ya. Nah, caranya dengan menggunakan nilai cost. Nah, dari S2 menuju ke root bridge gitu ya. Ada dua jalur nih. Jalur 1 di sini dan jalur 2 lewat S1 dan S3. Ya, gitu ya. Jadi kalau jalur 2 itu di sini ya, S1 lalu ke root bridge. Kalau jalur 1 langsung ya. Kalau dilihat dari path dari ininya ya, dari apa? Dari jumlah hopnya, kalau kita ngomong di routing, tapi ini kita di switching, ini jumlah hopnya, jumlah switch yang dilewati kan itu jalur 1 itu tidak ada switch yang dilewati ya, langsung ya. Dari S1 langsung S3 gitu ya, langsung ya. Kalau lewat S1 di sini ada satu hop ya, lewat S1 gitu ya. Jalur ini yang satu lewat S1 gitu ya, satu hop gitu ya. Kalau dari sini dari jumlah hop gitu ya, pasti jalur 1 lebih baik gitu ya dari gambar. Tapi belum tentu juga, tergantung dari
tipe Ethernet yang digunakan gitu. Nah, kebetulan di sini tipe Ethernet adalah semua sama ya, fast Ethernet, fast Ethernet, fast Ethernet, fast Ethernet. Kalau sama mah ada mahnya ya. Kalau sama itu apa ya? Pasti jalur 1 gitu ya. Jalur 1. Tapi kalau nilai cost-nya tidak sama, nilai tipe interface-nya, nilai tipe interface-nya, tipe Ethernet-nya itu nggak sama ya, beda lagi nanti kasusnya. Ini contohnya sama. Nih, kalau dilihat dari visual pasti jalur 1 yang digunakan. Kalau jalur 1 digunakan pasti FA02 di sini sebagai root port gitu ya. Oke, itu dari visual. Tapi dari hitung-hitungan kita lihat di sini nih. Nah, kalau gunakan jalur 1 berarti nilai cost-nya adalah 19. Mana yang digunakan nilai 19 ini dari mana? Dari ini loh. Dari yang nilai cost dari keluaran S2 kan menuju ke root bridge tuh. Pintu keluarannya ini ya, port keluarannya adalah FA02 gitu kan. Maka FA02 nilai cost-nya dituliskan di sini gitu ya. FA fast Ethernet tadi berapa nilai cost-nya? Fast Ethernet kan nilai link speed-nya 100, cost-nya berapa? 19. Maka ditulis di sini 19. Paham ya? Seperti itu. Kalau jalur 2 gimana? Ya, berarti keluarannya yang mana? Berarti FA01 nilai cost-nya berapa? 19. Lalu ke S1 ya di sini keluarannya berapa? Di sini ya S1 menuju ke root bridge berarti keluarannya yang mana? Outnya FA02. Berapa cost-nya? 19 begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi 19 ini tahu ya, 2 ini. Jadi dari cost-nya FA01 ini ya, FA01 di S2 dan FA02 di S1. Itu cost-nya itu. Jadi 19 berapa? 38 gitu ya. Jadi dari sisi nilai cost jalur 1 lebih baik ya, lebih kecil ya daripada jalur 2. Sehingga jalur yang digunakan adalah jalur 1 gitu ya. Itu dari hitung-hitungan. Tapi yang paling tepat adalah menggunakan hitung-hitungan ini gitu ya, biar tepat gitu. Jangan dari pakai visual. Nah, dari hitung-hitungan udah jelas tuh jalur 1 yang terbaik. Maka FA02 ini disetting sebagai root port. Gitu ya, paham ya? Sebagai root port. Oke. Begitu pula di S1, gitu kan bersamalah. S1 untuk menuju ke root bridge ada 2 jalur ya. Sini ya, bisa jalur 1 nih atau lewat sini nih. Nah, jalur 2 nih. Sini sama ke sana gitu ya. Nah, sama seperti sudut pandang S2 ke S3. S1 pasti jalur 1 yang digunakan karena lebih baik ya nilai cost-nya ya, maksudnya lebih kecil nilai cost-nya. Jadi kalau lebih kecil berarti FA02 ini disetting sebagai root port gitu ya. Paham ya untuk menentukan root port. Nah, itu tadi root port. Jadi switch yang bukan root bridge pasti punya satu root port, ada sudah. Nah, root port yang mana? Dengan menggunakan acuan nilai cost atau nilai nilai cost tadi ya, nilai cost gitu ya. Pad-nya itu ditentukan dengan menggunakan nilai cost gitu ya. Paham ya mudah-mudahan ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, switch sebagai root bridge tidak punya root port. Jadi switch sebagai root bridge tidak punya root port. Jadi S3 ini sebagai root bridge. Pasti FA01 sama FA02 tidak sebagai root port gitu. Nah, sebagai apa? Nah, di sini apa itu? Konsepnya nanti ada di materi entar lagi ya, tapi saya jelaskan di sini. Jadi kalau hubungannya misalnya nih S1 sama S3 ini ya, S1 sama S3. Di sini sudah root port. Pasti di sini kalau sini sudah root port, pasti di sini tidak diblok. Jadi di antara 3 pilihan penamaan port, kalau ada root port, ada designated port, ada alternate. Alternate itu artinya adalah diblok gitu ya. Alternate itu artinya diblok gitu. Blocking lah gitu ya. Blok. Jadi tidak ada frame yang dikirimkan atau diterima gitu ya. Ini yang alternate atau blocking ya. Maka pilihannya adalah apa? Antara designated dan alternate gitu ya. Jadi pilihannya cuma 2 di sini, designated sama alternate gitu ya. Kalau alternate jelas diblok, berarti di sini adalah designated ya. Di sini adalah designated gitu. Designated gitu. Designated port. Nah, seperti itu. Nanti kita ada di video entar lagi slide sesudahnya gitu ya. Nah, di sini ada net port gitu ya. Di sini juga sama nih, nggak mungkin diblok kan? Karena ini udah root port nih arah ke sana tuh. Di sini nggak mungkin diblok, berarti di sini statusnya apa? Penamaannya designated gitu. Designated port gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Sekarang di sini nih FA01 sama FA01 yang di S1. Nanti kita lihat tuh. Jadi ada salah satu yang akan diblok ya, entah itu di FA01, di S1 atau FA01 di S2. Nanti kita lihat ya seperti itu. Nah, paham ya seperti itu ya? Itu baru B. Yang C di sini adalah
root port adalah port yang mengarah ke root bit. Tadi saya jelaskan ya, dengan nilai cost terkecil. Ya, jelas ya tadi ya, seperti itu. Nah, ini adalah acuannya untuk menentukan nilai cost-nya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita menentukan designated port. Ya, aturannya ada di sini nih. Padahal tadi sudah saya jelaskan. Oke. Setiap hubungan antar dua switch pasti ada salah satu port sebagai designated port. Nah, ini acuannya nih. Pasti hubungan antar switch ya, ini misalnya S1 sama S3 gitu ya, hubungannya pasti salah satu adalah designated port. Itu kata kuncinya. Pasti salah satu adalah designated port. Designated port. Nah, ini pasti ada gitu ya. Tadi kan kita sudah tahu tuh, ini ada root port, pasti di sini adalah designated mau nggak mau ya. Tadi alasannya pasti nggak diblok, pasti designated gitu ya. Ini juga sama nih. Ini root port, pasti di sini adalah designated port. Jadi salah satu adalah designated port. Paham ya? Seperti itu. Berarti tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan paham ya? Seperti itu. Kemudian menentukan alternate atau port yang diblok gitu ya. Port yang diblok. Aturannya di sini nih, aturannya di sini. Jadi penentuan alternate port antar dua perangkat switch menggunakan acuan BID, bridge ID yang terbesar gitu ya. Sebagai contoh di sini nih. Nah, tadi kan sudah nih, root port sudah, designated port sudah, designated port ini juga sudah, FA02 root port juga sudah. Masalahnya ada di sini nih, FA01 di S1 dan FA01 di S2 gitu ya. Nah, pasti salah satu adalah designated port dan yang satu pasti di block atau alternate port. Nah, masalahnya apa? Masalahnya mana yang sebagai alternate port. Nah, yang sebagai alternate port gitu adalah acuannya adalah switch yang memiliki bridge ID terbesar. Nah, masih ingat konsep bridge ID ya? Bridge ID ini B ya. Bridge ID adalah komponennya adalah dari priority, masih ingat ya? Komponennya adalah dari priority gitu ya, ditambah VLAN ID, masih ingat ya? Ditambah VLAN ID ditambah dengan MAC gitu kan, ditambah dengan nilai MAC. Berarti ini kan bridge ID itu komponennya ya. Kalau kita perhatikan di S1 sama di S2 mana yang lebih besar? Kita lihat nih, prioritinya sama nih, 32768. Ini juga sama ya, 32768. Berarti oke ya. Kemudian VLAN-nya sama, 1. Berarti nggak masalah, ini sama, ini sama. Masalahnya di MAC berarti kan? MAC. Kita lihat sekarang MAC-nya. MAC-nya di S1 ini 00A. MAC-nya di S2 00A. Oke, sama ya di nilai digit keempat pertama ya. Seperti itu, nilai hexa di 4 pertama. Kemudian empat kedua 00022 ini 0001. Nah, di sini nih mulai di sini nih kita bisa compare sekarang nih, bisa compare. Nah, ini 002 gitu ya. Ini 001. Mana yang lebih Mana yang lebih besar? Ini ya, lebih besar ya. Oke, berarti udah nggak perlu lihat di sini, nggak perlu dilihat. Karena udah bisa bandingkan di sini ya, nggak perlu dilihat di sini. Ini dilihat 001, ini 02, ini lebih besar, berarti S1 lebih besar, berarti yang diblok adalah yang terbesar, berarti yang diblok yang mana? FA01 di mana? Di S1 gitu ya. Diblok artinya apa tadi? Di state atau dibuat namanya alternate port gitu ya. Berarti di sini kalau sudah alternate port, di sini adalah apa? Designated port gitu. Berarti kalau ada paket nih, kalau ada frame di sini misalnya PC gitu ya, PC 1 kirim frame atau kirim paket, kirim data begitu, maka data dia akan diteruskan ke sono nih. Nah, ke sini. Tidak ke sana. Kenapa? Di sini sudah di blok. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu. Mana paham ya? Nah, itu kita sudah belajar tadi. Root port gitu ya, designated port dan alternate atau block port. Port yang di blok. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita belajar namanya STP timers. Jadi dalam STP kan ada paket yang dipertukarkan, masih ingat ya? Dalam STP gitu ada paket, ada frame ya bahasanya yang dipertukarkan gitu ya. Ada frame yang dipertukarkan gitu ya. Oke. Misalnya ini S1, di sini S2, maka ada frame yang dipertukarkan. Oke. Nama frame-nya apa? Nama frame-nya adalah frame BPDU. Masih ingat ya? Frame BPDU. Nah, dengan menggunakan frame BPDU ini, STP bekerja gitu ya. STP bekerja gitu ya. Menentukan root port namanya, menentukan root bits gitu ya, dan sebagainya. Nah, dalam BPDU itu sebenarnya ada parameter timers ya, ada parameter timers. Untuk apa tuh? Field BPDU di materi sebelumnya. Nah, intinya di frame BPDU ada parameter timers, ada field yang mengisi atau diisi timers ya, STP timers gitu. Nah, 3 timers yang ada di
STP di dalam fieldnya BPDU ini ya, field BPDU ini. Yang pertama adalah hello timer. Hello timer ini apa? Hello timer ini adalah interval waktu pertukaran frame BPDU. Jadi BPDU yang dipertukaran antara S1 sama S2 itu ada timernya, ada waktunya ya. Defaultnya sih 2 detik. Jadi setiap 2 detik sekali frame BPDU itu dipertukarkan. Paham ya? Nah, ini bisa diatur nih sebenarnya nih. Bisa diatur, bisa diperkecil 1 detik atau maksimal 10 detik gitu ya. Pertama hello timer. Jadi hello timer adalah waktu untuk mempertukarkan frame BPDU. Oke, gitu ya. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah forward delay timer. Forward delay timer itu apa? Adalah waktu yang dibutuhkan pada tahap listening dan learning. Masih tahapan di port switch ya. Ada blocking, listening, learning, forwarding gitu ya. Ada blocking, listening, learning, kemudian di sini adalah forwarding. Ya, ingat ya, seperti itu. Nah, forward delay timer adalah waktu yang dibutuhkan pada tahap listening dan learning. Jadi di sini kita lihat ya. Di tahap listening defaultnya adalah berapa nih? 20, di sini 35, 15 ya. Gitu ya, 15 detik. Kemudian learning, perhatikan di sini 50, ini 35 berarti 15. Nah, di sini waktu di sini. Nah, waktu di sini. Waktu di listening dan di learning itu yang menentukan adalah di timer namanya forward delay. Jadi waktu di sini tuh yang menentukannya adalah settingan di forward delay. Kalau forward delay defaultnya di 15 detik, tapi kita bisa atur nih. Kok aneh ya? 15 nih salah. Ya ampun, salah. Nanti mohon maaf ya. Ini kan sepertinya saya kopas ya. Saya kopas di sini. Aduh, mohon maaf. Terus sadar. Nanti saya kasih komentar lah ya. Mudah-mudahan inget saya. Ini kalau kayaknya salah deh. Soalnya 15, ini 110. Kayaknya kopas dari sini saya. Ya ampun, ya. Aduh, maaf. Jadi bisa diatur lah kira seperti itu. Bisa diatur tidak 15 gitu, tidak 15. Oke, tidak 15. Jadi tidak 15. Nah, seperti itu ya, tidak 15. Jadi sekali lagi waktu di sini di listening sama learning penentunya ada di forward delay timer, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah max X timer. Max X timer adalah waktu tunggu frame BPDU dari switch lawan, gitu. Jadi ketika S1 di sini ya standby, dia menunggu frame kiriman dan BPDU dari S2, gitu ya. Nah, waktu tunggu S1 ini itu ada waktunya namanya max X timer, waktu tunggu frame BPDU dari switch lawan, gitu ya. Defaultnya adalah 20 detik. Oke, 20 detik. Ini sama ya. Saya mohon maaf sekali, asli mohon maaf sekali. Kayaknya kopas deh. Kayaknya nggak masuk akal. Ini 20 kok 110 lagi gitu ya. Mohon maaf. Jadi intinya bisa di setting ulang ya. Bisa setting ulang. Defaultnya sih 20 detik ya. 20 detik. Jadi ketika 20 detik gitu ya, S1 tidak menerima frame BPDU dari S2 gitu ya. Tidak menerima frame BPDU dari S2 20 detik gitu ya. 20 detik tidak menerima frame BPDU dari S2, maka S1 akan menganggap S2 ini down gitu. Akan menganggap S2 itu down atau bermasalah. Karena bermasalah, maka STP, topologinya STP itu STP akan bekerja lagi menentukan root bits yang baru gitu ya. Bingung nggak? Jadi intinya topologinya akan berubah gitu ya. Topologinya akan berubah. Topologi itu kan seperti jaringan ya, gambar jaringan. Jadi topologinya berubah. Ketika apa? Ketika 20 detik defaultnya tidak menerima frame BPDU dari lawan gitu ya. Teman-teman paham ya? Ketika itu lewat 20 detik maka si switch akan menganggap tadi misalnya S1 menganggap lawan itu down. Kalau lawan down berarti STP bekerja lagi menentukan apa? Menentukan root bridge gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini catatannya ya. Catatannya seperti ini. Maaf. Jadi catatannya adalah nilai default gitu ya, ini nilai default entah itu hello timer, forward delay timer, max X timer itu hanya bisa diubah di root bridge gitu ya, hanya bisa dirubah di root bridge. Jadi timer tadi hanya bisa dirubah di root bridge. Kalau di selain root bridge nggak ngaruh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Paham ya mudah-mudahan ya. Tapi ini mohon maaf sekali ya. Kok kopas sih saya dan nggak diubah lagi. Nanti benar tak kasih di di komentar ya di perbaikannya. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut ke sesi ini ya, praktikum ya, praktikum. Tapi sebelum praktikum ini, nih
Saya di sini, saya praktikum. pakai paket tracer ya, pakai paket tracer seperti biasa. Jadi bisa dicoba itu ya, rekan-rekan bisa dicoba. Maaf, kenapa ini saya? Sebentar. Kok nggak bisa? Oh, nunggu. menunggu. Ya, perhatikan di sini. Ini warna portnya orange ya. Nanti akan berubah ke hijau kalau dipakai tracer. Nah, kan ada waktu tunggu tuh dari orange ke hijau. Kenapa ada waktu tunggu? Nanti ada hijau seperti ini. Tunggu aja ada hijau. Kenapa ada waktu tunggu? Ya, karena ada teori timer ini. Jadi apa? Ketika port switch atau switchnya itu dihidupkan pertama kali, maka dia akan running tuh timernya, state portnya ya, state portnya dari blocking, kemudian listening, forward learning sampai forwarding. Nah, ketika forwarding itu dia hijau. Nah, waktunya kita lihat di sini. Waktu tunggunya berapa? 50 detik. Maaf. 50 detik gitu ya. 50 detik seperti itu. Jadi ada waktunya, ada jedanya gini. Kita lihat di sini. Nah, udah ya. Ini hijau kan? Ada hijau gitu. Ada waktunya kan? Tadi kan orange tuh, sekarang hijau. Nah, ada satu nih yang ya orange ya, ini orange. Berarti yang orange ini adalah di blok nih. Nanti kita lihat ya, kita simak ya. Ini yang orange ini adalah di blok atau alternate gitu ya. Gitu. Kalau lihat di sini sih S1 di sini sebagai ini ya, sebagai apa itu? Sebagai root bridge. Nanti kita lihat ya, seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi ke slide. Ini yang kita yang kita praktikumkan dan sudah saya catat. Jadi alamat MAC alamat MAC dari S1, S2, S3 gitu ya. Itu sudah saya catatkan di sini nih. Priority-nya ini 32769. Kenapa? Ada satu VLAN ya. Ini harusnya sih 32768 gitu ya. Ini MAC-nya. Jadi gini. Ini aja lah ya di sini. Jadi gini. Alamat MAC itu saya catat dari informasi MAC di interface VLAN 1. Jadi gini. Show interface VLAN 1 ya. Itu alamat MAC-nya ini ya. 004-9A77-670B gitu ya. Ini saya catatkan di sini. Benar nggak sih? Ya kan? 670B kan? Sama kan tadi ya? Nih, sama kan? 004-9A77-670B sama kan? Saya catat di situ. Ya, ini adalah MAC-nya VLAN 1, interface VLAN 1. Jadi, untuk manajemen VLAN kan di interface VLAN 1 ya. Ini manajemen VLAN untuk kasih IP, untuk config remote gitu ya, jarak jauh di interface VLAN 1. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini show spanning tree itu ya. Priority-nya tuh kan ini ya, 32769 juga saya catat di sini. Nah, sebenarnya priority-nya nilainya itu bukan 32769. Sebenarnya bukan itu. Masih ingat ya? Sebenarnya bukan itu. Karena komposisi bridge ID ya, ini komposisi bridge ID itu ini kan priority, VLAN ID dan MAC. MAC tadi sudah ya. Nah, di sini kita lihat. Priority-nya itu maaf, aduh, suara saya. Priority-nya itu sebenarnya 32768. Sebenarnya priority-nya nilainya adalah 32768 begitu ya. Sebenarnya itu 32768. Nah, 9 kemana? 9 itu gara-gara ditambah 1 di sini. VLAN ID-nya VLAN 1 ya, masih VLAN 1. Nah, seperti itu. Jadi ditambah totalnya adalah di sini 32769 gitu ya, paham ya? Seperti itu. Nah, ini sudah saya catat tuh bridge ID-nya, priority dan MAC, priority dan MAC, priority dan MAC gitu ya. Oke. Kemudian saya buat pertanyaan. Jadi sebelum nanti ke paket tracer, saya buat pertanyaan di sini ya. Saya buat pertanyaan. Switch mana yang bertindak? Aduh, suara saya maaf. Switch mana yang bertindak sebagai root bridge gitu ya, dan sebagai root bridge. Nah, masih ingat ya? Switch yang bertindak sebagai root bridge itu adalah switch yang memiliki bridge ID terkecil
terkecil. Nah, itu bridge ID terkecil. Dari 3 ini mana yang terkecil? Priority-nya sama semua ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat ya, yang kita lihat adalah MAC-nya. MAC di nilai hexa 4 digit awal, kita lihat nih 004 ya, 0060, 0090. Udah, lihat aja di 4 digit awal di MAC-nya. Mana yang terkecil? Adalah S1 gitu ya, S1 begitu, di S1. Nah, seperti itu. Karena di S1, maka S1 adalah switch yang bertindak atau berposisi sebagai root bridge gitu. Ya, gampang ya. Berarti yang principal bridge siapa? Adalah S1 gitu. Jelas ya? Seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian tentukan penamaan port pada tabel berikut. Ya, switch S1 ada FA01, FA02, switch 2 FA01, FA03 gitu ya, FA02, 03. Penamaannya apa? Namanya ada 3 ya. Ada root port, masih ingat ya? Ada root port, designated port sama alternate. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat. Masih ingat konsepnya ya? Masih ingat, masih ingat. Nah, di sini ada root bridge, berarti kita lihat di S2. S2 di sini pakai fast attach semua ya. Berarti nilai cost-nya berapa? Cost-nya 19 ya. Masih ingat yang tadi? Masih ingat yang ini ya? Oke. Nah, ini ya. Mana? Ini ya. Maka pasti ini FA01 ini adalah sebagai root port ya. Root port. Gitu ya. Kemudian karena di sini root port, maka di sini masih ingat ya, ketika ada 2 hubungan switch, pasti salah satu adalah designated. Nah, pasti designated. Berarti di sini adalah designated port, gitu ya. Pasti di sini adalah designated port, ya, designated port, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian S2, S3 menuju ke root bit di sini. Oke, pakai warna beda aja ya. Pakai warna beda aja, ya. Oke, menuju ke root bit di sini 2 jalur ya, jalur 1 dan jalur 2 ya, jalur 2 di sini sama di sono. Pasti pakai jalur 1 ya, pakai jalur 1, maka kita setting di sini FA02 di sini sebagai apa? Sebagai root port ya, root port. Karena sudah root port, berarti di sini adalah sebagai root bridge ya. Salah saya. Sebagai designated port ya, aduh, root bridge sebagai designated port, designated port gitu ya, sebagai designated port ya, seperti itu. Paham ya? Sudah. Nah, ini tinggal S2 sama S3 nih. Nah, pasti salah satu sebagai designated port, pasti salah satu sebagai alternate port. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat alternate port ya. Alternate port itu acuannya adalah yang memiliki BID terbesar. BID terbesar. Jadi kita lihat compare nih, kita bandingkan antara BID-nya S3 sama S2. Kita lihat nih, MAC-nya ya, 0060 ini 0090. Berarti yang besar mana ya? S2. Karena yang besar S2 berarti yang FA03 ini sebagai alternate port. Nah, gitu. Nah, kalau di sini sebagai apa? Sebagai designated port gitu ya, gampang ya namanya ya, seperti itu penamaannya. Nah, seperti itu sudah nih, lengkap nih, diisi sendiri ya. Nah, ini ya, pusing lah, ada lah, udah tadi sudah gitu ya. Oke. Itu ada di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu pembuktian dengan simulasi menggunakan paket tracer. Oke, kita buktikan di sini aja ya buktiannya ya. Oke, yang bertindak sebagai root bit adalah S1. Kita lihat di sini. Di S1 gitu ya. Caranya gini, ya. Caranya pakai ini tadi, show spanning tree, caranya gitu aja, pakai perintah show spanning tree. Nah, kita lihat di sini nih, Mas, benar kelihatan ya. Jadi ngelihatnya ini jangan pakai HP, pakai laptop aja ya, biar lebih gede gitu ya. Lebih besar itu tampilannya, mudah-mudahan gitu. Nah, lihatnya di sini. Spanning tree enable protokol EEE, jadi sudah aktif lah spanning tree di S1, di switch S1. Nah, root ID. Nah, root ID adalah informasi dari root bridge. Ya, informasi dari root bridge. Siapa yang bertindak sebagai root bridge ada di sini nih, di root ID. Nah, di mana cara mengeceknya? Di sini. Si root bridge punya MAC 004 9A77 670B. Siapa itu? Kita lihat di sini.
Sini aja ya, di sini. Kita lihat di sini. Nah, 004 9A 77 67 0B siapa tuh? S1. Paham ya? Berarti S1 ini sebagai root bit gitu. Bisa lihat di sini nih. This bit is the root. Kalau ya, this bit is the root berarti dia sebagai root bits. Kemudian timer di sini ya. Hello time 2 second default, masih ingat ya? Di sini loh. Timer tadi yang mana ya? Kita cocokkan aja biar sambil teori sama praktek ya. Ya. Aduh. Hello timer 2 second ya. Tadi sudah ya, 2 second. Mana? Ya, ini 2 second, 2 detik ya. Max H 20 second. Max H ya, ini ya 20 second. Forward delay 15 second. Sama ya? Gitu. Sip. Nah, lanjut ke sini. Balik lagi ke sini. Nah, berikutnya adalah informasi bits ID. Bits ID adalah informasi dia sendiri ya, si S1 sendiri. Kalau ini informasi root ID dalam sebuah jaringan switch. Kebetulan si root bitnya si S1 kebetulan ya. Nanti kita coba cek di switch yang lain, bukan S1. Nah, bit ID adalah informasi di S1 sendiri. Jadi dia menggunakan priority 32769, di mana ini sebenarnya ini komposisinya ini ya. Sebenarnya priority-nya adalah 32768 ditambah sistem ID. Ini punya VLAN ya, dia VLAN 1 gitu ya. Kemudian ini MAC-nya VLAN 1. 004 sama ya. Karena ini sama ya, dia sendiri kan. Ini lihat ya. Bisa dari sini. Sama kan? MAC-nya dia sendiri sebenarnya. Siapa root bits ya, dia sendiri karena sama di sini ya, gitu ya. Kemudian hello time, kemudian max age tadi sudah saya jelaskan. Aging time, what is aging time? Saya lupa, nggak tahu nih, maaf ya, aging time. Saya lupa nih aging time. Oke, maaf. Saya nggak tahu yang ini ya, maaf. Ya, intinya gitu tadi ya. Ini cara membacanya gitu ya. Nanti kita lihat interface ada 2, EVA02, EVA01, role-nya semua designated ya. Berarti betul ya. Semua ini designated, betul kan? EVA01 designated gitu ya. EVA02 designated ya, seperti itu role-nya ya. Status forward, udah forward, jadi sudah bisa forward delay. Ini loh, statusnya sudah forward di sini ya, sudah forwarding. Nah, gitu ya. Itu. Oke, cost-nya 19. Oke, menuju cost-nya si EVA01 sama EVA02 19. Nah, gitu. Nanti kita lihat yang ini, priority sama number. Nanti kita lihat yang sekarang. Ini gitu ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Ini seperti itu, cocok ya. Kalian kita coba cek di S2 deh ya. Kita coba cek mau di S3 atau S2. S2 aja lah ya. Kita coba di S2. Oke, S2 kita coba cek ya. Enable show spanning tree. Nah, cara ngeceknya itu. Show spanning tree. Ngeceknya di sini ya, sama di sini ya. Oke. Berarti itu kita coba cek. Oke. Root ID tadi apa? Informasi dari root bits. Siapa root bitsnya? Kita cek MAC-nya ini. Tadi udah jelas ya. MAC-nya ini punya siapa? Punya S1 di sini. Jelas ya, bukan S2 ya. Berarti ya. Bukan S2, berarti udah kebukti di sini. Tuh. Kemudian bridge ID ini informasi dia sendiri ya. Di mana MAC-nya ini 0090 ya, sama ya, 090. Oke. Itu. Kemudian statusnya di sini, status portnya EVA03 alternate. Benar nggak sih? EVA03 alternate ya, benar ya, alternate gitu. EVA01 dia root, benar kan? Root. Seperti itu. Oke, seperti itu ya, paham ya? Itu aja cara ngeceknya. Terus cara menentukannya tadi itu yang saya oret-oret ini. Begitu ya. Oke. Nggak afdal kalau tidak yang ini ya, sekalian ya. FA03 ya, S3 ya. FA03. Oke, so spanning tree ya. So spanning tree kita cocokkan di sini. Kita cocokkan. So spanning tree kita cocokkan di sini ya. Oke, FA02 apa? Root, benar nggak sih? Ya, benar ya, root. FA03 apa? Designated, benar nggak? Oke, designated. Benar ya? Oke. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Oke. Seperti itu rekan-rekan penamaan port. Kemudian saya juga bisa buktikan dengan apa nih? Kita coba simulasikan juga dengan paket tracer gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut nih sebelum selesai. Ini langgung ya. Ini ada kasus ya, ada kasus penamaan port switch dengan nilai cost yang sama. Contoh di sini ya. Ini sudah root bits ya, S1 sudah root bits.
Ya, sudah root bit, masalahnya di S2. Masalahnya di S2. Kalau dilihat dari S2, nilai cost jalur 1 misalnya ini ya, jalur 1 nih, jalur 1 dengan nilai cost jalur 2, misalnya jalur 2 nih ya. Jalur 2 ke sini sama ya. Entah itu jalur 1 sama. Jalur 1 berapa? Ini kan 19 ya, ditambah dengan 19 ditambah dengan 19 berapa? 38 ya, seperti itu. Kalau jalur 2 berapa? Sama. Ini jalur 2 19 ditambah 19 ditambah 19 38. Sama. Masalahnya apa? Masalahnya mana yang root port, mana yang tidak gitu kan? Nggak boleh dua-duanya root port, tidak boleh. Tidak ada load balancing ya dalam konsep apa STP, gak ada load balancing ya, gak ada load balancing. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, oke, kita lihat dari S2 ya. Ini kan harus menentukan nih apakah EVA01 sebagai root port, apakah EVA02 sebagai root port. Nah, di sini kita lihat yang sebagai root port adalah EVA01 ya, yang EVA02 alternate ada di blok. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Ini aturannya ya, menggunakan acuan nilai BAD masih sama ya. Port yang terblok artinya yang alternate ya, itu jika mendapatkan nilai BAD dari switch lawan terbesar ya. Oke, yang terbesar. Jadi BAD dari switch lawan yang terbesar, yang switch lawan ya, kata kuncinya switch lawan. Kita lihat S2 menerima kiriman BPDU ya. Sorry, ini warnanya kita ubah aja lah ya, warnanya kita ubah. Oke, warna kuning. Nah, nggak ada kuning. Jangan kuning ya, jangan kuning. Ini aja lah ya. Oke, ini dia menerima kiriman frame BPDO ya kan. Kemudian S2 menerima kiriman frame BPDO dari S4 gitu ya. Dia compare mana yang terbesar. Kita lihat di sini. Kalau di sini kita lihat, kita compare S3 sama S4 gitu ya. Kalau S3 32769 sama 32769. Kemudian MAC-nya. Ya, MAC-nya kita lihat sini. Ini MAC-nya. Nah, ini 555 semua. Ini MAC-nya berapa? MAC-nya adalah 111 semua. Mana yang terbesar? S3 gitu kan. Karena terbesar S3 maka dia state, maka EVA02 di sini sebagai alternate. Yang sini sebagai root. Gitu ya, paham ya? Gitu aja caranya. Yang lain sama aja konsepnya. Itu aja bedanya. Jelas ya? Gitu. Kemudian ini kasus lain, penamaan port switch dengan nilai cost yang sama, hampir sama, tapi costnya berbeda nih. Ini costnya berbeda. Kalau tadi nilai costnya sama. Kalau ini juga sama sih sebenarnya nilai costnya. Contohnya ini ya, ada ini kayak sepertinya kayak load balancing, tapi nggak juga, nggak bisa load balancing di STP. Kecuali kita pakai Ether channel, nanti kasusnya lebih beda lagi. Nah, contohnya nih ya, S1, S2, S4 gitu ya. Setelah di compare, setelah ditentukan ini adalah root bridge gitu, S1 root bridge gitu ya, maka S4 di sini ada satu port yang akan diblok gitu, ada satu port entah itu EVA06 atau EVA05 yang akan diblok atau alternate. Caranya gimana? Caranya pakai ini. Kalau ini kasusnya beda nih, kasusnya beda. Ini terhubung langsung ya, kalau ini kan tidak ya, kalau ini tidak terhubung langsung nih. Ada S3, ada ini dari S2 ya. S2 ke root bridge kan melewati S3, melewati S1, melewati S3 baru S1. Kalau dari ini melewati S4 baru S1. Itu ada switch lain. Nah, kalau ini beda. Ini langsung ini langsung. Jadi S4 langsung ke S1 gitu ya. Nggak ada perantara switch lagi di sini. Paham ya? Seperti itu. Nah, jalurnya itu lebih dari satu gitu, dari 2 jalur. Maka salah satu ada di blok. Gitu ya. Nah, acuannya gimana? Acuannya pakai ini. Oke, port yang terblok itu jika mendapatkan nilai port ID dari switch lawan. Masih ingat ya, switch lawan yang terbesar. Port ID itu yang mana? Port ID adalah nomor. Ini loh. Ini port ID di sini. Caranya ngeceknya di sini. Priority titik number. Nomornya ini loh maksud saya. Ini priority defaultnya 128 STP itu. Priority di port, dia punya priority di port itu defaultnya 128. Nah, yang di compare tuh nilai ini. Ini 1, ini 2 gitu. Ini 1, ini 2. Ngeceknya bukan dari S4-nya tapi dari S1-nya gitu. Kan S1 ngirim BPDU tuh. Di sini lewat EVA01 ngirim BPDU gitu kan. Ngirim BPDU, lewat EVA02 ngirim BPDU, ya kan? Oke, diterima oleh S4 lewat port EVA06 dan EVA05. Kemudian di compare
mana di antara dua port itu yang memiliki nomor terbesar. Kita lihat EVA01 di S1 nih ya, di S1. EVA01 berapa nomornya? 1. Jadi kalau lewat EVA01 nilainya 1 nomornya. Perhatikan itu ya. Oke, kasih warna beda deh. 1 gitu ya di sini. Kalau lewat EVA02 nilai nomornya berapa? Berapa? 2. Mana itu besar? Mana itu besar? Ya, lewat EVA02 gitu. Lihat ini. Karena ini itu besar, maka ini akan diblok gitu. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, ini tadi yang kita pelajari ya, yang kita pelajari. Konsep STP berkaitan dengan penamaan port. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.